Sebelumnya memang melatih di timnas Indonesia selama 5 tahun, jadi sangat mengenal dengan main stadium Jakarta, GBK dan JIS. Jadi coach Shin sangat paling kenal mungkin dengan tim Persija, dan waktu itu coach Shin merasakan juga tim Persija Jakarta itu tim terbaik di Indonesia. Memang banyak tim yang bagus ya di Super League Indonesia, seperti Persib, Persija, Borneo, Bali. Tetapi dengan adanya meeting dengan pihak Persija, jadi pengen menantang di Super League Indonesia, mau itu secara prestasi, sistem, dan ingin membantu juga, dan ingin mengembangkan lebih lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia. 나이 속에? 네, 저는 이번 버르시아 자카르타 감독으로 오게 된 사야 신태용입니다. 네, 반갑습니다. Saya Sintayong, sebagai pelatih kepala baru di Persija Jakarta kali ini. Berarti ini langsung aja kita akan menyerahkan kesempatan ini kepada rekan-rekan media. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Namun sebelumnya kami selaku host di sini juga menyimpan pertanyaan bahwa dengan kedatangan Sintayong di sini itu kenapa ya Niko ya? Iya, alasannya apa memilih Persija Jakarta? Menerima lamaran Betul. Persija. 네, 제가 5년간 인도네시아 국가대표팀을 이끌면서 항상 버르시아 자카르타팀이 서고 있는 메인 경기장도 저도 같이 서면서 항상 자카르타팀을 많이 보고 있었고, 그러면서 좋은 팀이다. 그리고 인도네시아 축구 리그에서 버르시 반둥이랑 뭐 버르시아 자카르타랑 보르네오랑 발리랑 이런 좋은 팀들이다 생각하고 있었는데, 이번에 그 너러왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고 회장님하고 미팅하면서 한번 도전하고 싶다. 자카르타 팀에 가서 뭔가 한번 만들고 싶다. 시스템적이나 그리고 인도네시아 리그에 한번 더 발전할 수 있는 그런 것을 한번 만들고 싶다 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다. Sebelumnya memang melatih di timnas Indonesia selama 5 tahun, jadi sangat mengenal dengan main stadium Jakarta, GBK dan JIS. Jadi coach Shin sangat paling kenal mungkin dengan tim Persija, dan waktu itu coach Shin merasakan juga tim Persija Jakarta itu tim terbaik di Indonesia. Memang banyak tim yang bagus ya di Super League Indonesia, seperti Persib, Persija, Borneo, Bali. Tetapi dengan adanya meeting dengan pihak Persija, jadi pengen menantang di Super League Indonesia, mau itu secara prestasi, sistem, dan ingin membantu juga, dan ingin mengembangkan lebih lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, untuk memajukan perkembangan sepak bola Indonesia. Namun satu pertanyaan lagi dari saya, apa target Coach Sintayong bersama Persija musim depan? 네, 저희 목표는 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들, 좋은 선수들 데리고 팬들이 좋아하는 축구, 항상 버르시아 자카르타팀을 응원하고 싶어 하고 와서 경기를 보고 싶어하는 그런 축구팀을 만들기 위해서 왔고요. 그렇게 최대한 우리 모든 선수가 열심히 하나가 돼서 하다 보면 마지막까지 최고 위에까지 갈 수 있지 않나 저는 생각하고 있습니다. k래서 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다. Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik, dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta.
Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia. Ya, dan Coach Shin ini juga bilang bahwa dia adalah pribadi yang tegas, tapi Iya. mengutamakan kekeluargaan. Sangat kita tunggu ya bagaimana hasilnya nanti, ya, Niko. Tapi yang jelas kita akan bertanya juga dari rekan-rekan media, pasti pertanyaan akan lebih detail nih ya, lebih tajam bisa seperti itu. Kalau gitu Silakan. langsung saja kami persilakan. Baiklah, dari ujung sana silakan sebutkan nama, berikut dengan media mana, dan disertai dengan pertanyaan. Terima kasih. Ada mic biar kedengeran. Sebentar ya, kita siapkan mic. Atau saya aja yang ke sana. Oke, Boleh. sebentar ya. Selamat siang Pak Panca, saya Abdi dari Jakonen Pak. Pertanyaan untuk Pak Panca, Pak, kita tahu kan beberapa waktu belakangan kita udah dengar lah kalau misalkan target Persija musim ini itu juara Pak. Sedangkan kita tahu Coach Shin adalah tipikal yang percaya proses gitu Pak. Jadi ini gimana? Sebetulnya kita mau juara musim ini atau proses dulu Pak? Terima kasih Pak. Cek. Tentunya kita yakin setiap hasil itu harus berproses gitu ya. Kita diskusi dengan Coach Sintayong bahwa tentunya dengan skuad yang ada ini sebagian besar sudah ada di bawahnya Coach Sintayong lah di era dia under ya. Jadi saya yakin sekali itu nanti prosesnya akan lebih cepat dan tentunya juga nanti Coach Sintayong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat lah. Kira-kira seperti itu kali. Siap, berarti berproses tapi dengan lebih cepat gitu ya Pak Panca ya? Ya betul. Baik, Bukan lari terjawab lagi, ya? tapi sprint nih. Sprint ini. Terjawab ya Mas ya. Baiklah, selanjutnya tadi dari Sini itu, ya. Mungkin disebutin dari media mana Media, namanya, ya. gitu. Izin Pak Panca, Coach Shin, saya Erik dari RRI Jakarta. Mungkin yang ingin saya tanyakan tadi alasannya sudah dijelaskan, tapi yang ingin saya tanyakan adalah Coach Sintayong ini kan punya beberapa pemain yang dalam tanda kutip kesayangan atau anak emasnya yang sekarang sedang berkarir di luar negeri. Kemudian juga beberapa pemain Persija kan juga sudah akrab dengan Sintayong. Ini untuk susunan pemain yang akan diracik oleh Sintayong ini seperti apa? Apakah juga akan menarik pemain-pemain yang berkarir di luar negeri dan juga beberapa pemain yang statusnya kemarin dari Persija dipinjamkan, contoh kayak Rio Fahmi ke Arema, itu apakah akan ditarik lagi atau Sintayong sudah punya rencana lain gitu? Oke. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini sudah ada di tahap awal, jadi saya yakin sekali pemilihan pemain skuad secara full itu nanti diserahkan penuh oleh Coach Sintayong, dan saya yakin sekali tadi seperti yang kita bicarakan bahwa ini prosesnya mau sprint gitu ya. Jadi tentunya saya yakin mungkin coach juga mencoba membangun skuad yang tentunya sudah pernah gabung dengan Coach Sintayong selama 5 tahun mimpin timnas gitu ya. Mungkin ya. Jadi hari ini kita masih belum putus, nanti kita akan segera umumkan nanti skuad kami yang baru gitu. Masih ditunggu berarti Mas Erik. Ya, selanjutnya Dari tengah? Bung Harpa. Kalau tengah kayaknya nggak apa-apa, nggak pakai mic ya, terdengar sepertinya suaranya. Coba kita coba dulu. Pakai. Silakan. Oh bisa? Ya. Udah bisa mic ya? Udah bisa. Oh. Halo. Halo Coach Shin, selamat datang di Indonesia lagi ya. Target Persija kan kelihatannya ingin juara dan itu targetnya nggak main-main. Tentu diharuskan membawa pemain-pemain terbaik. Mungkin kuota pemain asing juga akan dimaksimalkan.
Nah, pertanyaan saya ada dua. Pertama, bagaimana dengan kesempatan para pemain muda? Karena kan pemain muda Persija ini juga banyak yang lagi berkembang. Ada Irfan Siregar, ada Aditya Warman, Raihan Hanan, dan lain-lain. Jadi nasib mereka seperti apa? Karena berapa tahun terakhir sebab Persija cukup bagus mempromosikan pemain-pemain muda. Yang kedua, banyak orang yang mempertanyakan Persija mungkin nanti akan benar-benar bertahan. Karena ini yang kita lihat di timnas. Nah, apakah kemudian Coach STI nanti akan bermain bertahan juga selama mengarungi Super League musim depan? Terima kasih. 네, 일단 두 번째 질문부터 말씀드리겠습니다. 저는 원래 스타일이 공격적으로 축구를 하는 것을 좋아하는 사람 중에 한 명이고요. 저 축구 철학은 공격 축구입니다. 그렇지만 우리 인도네시아 대표팀 있을 때는 우리보다 항상 강한 팀하고 경기를 하다 보니까 수비적인 전술을 만들어서 카운터 어택을 많이 쓰는 그런 전술을 활용했고요. 리그에서는 우리 대표이사랑 우리 또 단장의 빤짜랑 우리 구단주 분들하고 협의해서 좋은 용병들을 데려오면 아마도 우리가 훨씬 더 강한 축구, 빠른 축구, 공격적인 축구를 하지 않을까 생각합니다. 그리고 첫 번째 질문으로서 가면 자카르타의 어린 선수들이 꽤 상당히 많은데 인도네시아 축구 미래를 위해서는 분명하게 어린 선수들을 경기 활용도를 많이 사용해야 된다고 생각합니다. 물론 상황에 따라 달라질 수 있겠지만 저는 인도네시아 어린 친구들도 경기를 뛰면서 분명히 성장해야 된다. 그래야만이 인도네시아 축구가 발전한다. 저는 항상 그렇게 생각하고 있습니다. Coach akan menjawab pertanyaan kedua dulu. Sebenarnya gaya yang diinginkan oleh Coach dan filosofi Coach adalah sepak bola menyerang, bukan bertahan sebenarnya. Memang saat di timnas Indonesia, karena lawan-lawannya memang lebih kuat dan lebih baik daripada timnas Indonesia, jadi selalu kita bertahan dulu dan lalu kita counter attack. Tetapi di liga mungkin perlu kita diskusi lanjut dengan Pak Panca pastinya dan dengan mungkin orang-orang yang di Persija Jakarta untuk membawa pemain-pemain asing pastinya, dan setelah itu pasti kita bisa melakukan permainan yang lebih baik dan lebih cepat, lebih agresif menyerang gitu. Dan untuk pertanyaan pertama, memang banyak sekali pemain-pemain baik di Persija Jakarta, khususnya pemain-pemain muda. Memang untuk masa depan sepak bola Indonesia perlu banyak menit bermain untuk pemain-pemain muda. Memang pastinya akan berubah situasi tergantung bagaimana situasi ke depannya. Tetapi Coach yakin perlu pemain-pemain muda itu bermain di Liga Indonesia, baru sepak bola Indonesia juga maju ke depan sama-sama gitu. Oke. Selanjutnya, banyak ini. Silakan yang di tengah dulu. Ya. Selamat siang Coach. Ya. Pak Panca JJ. Adi dari bola.com. Yang pertama sebetulnya pertanyaan mirip, cuma untuk Kucin tadi. Kucin selama 5 tahun melatih timnas punya beberapa pemain yang memang jadi langganan, sering dipanggil Kucin. Kalau saya boleh sebut seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam. Kemudian di pertengahan musim lalu Persija juga sempat dirumorkan dengan 2 pemain naturalisasi, ada Ragnar Oratmangun dan Joy Pelupesi. Apakah Kucin tertarik untuk membawa entah beberapa dari mereka untuk ke Persija musim depan? Kemudian yang kedua, akhir musim lalu Persija dirumorkan akan mendatangkan Mariano Peralta dari Brunei FC, pemain
mungkin tadi siang saya baca di Instagram Goalpost Asia, mungkin DJ tahu ya, Goalpost Asia yang kemarin posting Coach sama Patrick Kluivert di Korea Selatan, dia bilang bahwa Persija menganggarkan budget 30 juta dolar untuk belanja pemain coaching di Persija. Apakah itu betul atau bagaimana? Terima kasih. 일단 세 가지 있는데 5년간 감독이 자주 부르신 선수들 마르셀로나, 뭐 아그너, 아스나이 등등 이제 있는데 그런 선수 혹시 데려올 의향이 있으신지, 그리고 페랄타 감독님 퍼시자에서 데려온다고 들었는데 퍼시자 진짜 이런 선수를 필요로 하는지, 세 번째 골포스트에서 올라온 대로 선수 영입에 있어서 3천만 달러? 네, 그 정도를 영입한다고 하는데 그게 사실인지 아닌지 궁금하답니다. 일단 제가 대표팀에서 데려있던 우리 애제자들은 분명하게는 데려오고 싶습니다. 그렇지만 본인들도 계약되어 있는 상황이 있고 그렇기 때문에 그거는 조율해봐야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그리고 페랄타 선수는 제가 구단에서 보고받았기는 이미 계약이 되었다. 저도 그 선수를 환영한다고 분명히 얘기를 했습니다. 그리고 선수 영입에 있어서는 돈은 정확히 얼마나 쓸 건지에 대해서는 구단주하고 계속 얘기를 하고 있고요. 분명 리그가 발전하려면 좋은 선수들 데려와서 우리가 좀 선도적으로 앞장서서 리그 발전을 만들어야 된다고 구단주님하고는 계속 얘기를 하고 있습니다. Ya pasti ada niat untuk coaching bawa pemain-pemain timnas sebelumnya yang bersama sama coaching juga. Tetapi kan kita harus lihat situasi masing-masing pemain seperti apa. Contohnya seperti kontrak, mungkin nggak terkait sama tim-tim sekarang dan lain-lain juga. Untuk Peralta memang sudah di kontrak, coaching dengar dan coaching pun senang, jadi ingin sambut Peralta dengan sangat senang hati. Dan untuk masalah transfer pemain, berapanya itu belum tahu juga. Pastinya kita akan diskusi bersama dengan Pak Panca dan owner Persija Jakarta, dan pastinya coachnya sudah menyampaikan dan akan menyampaikan juga agar kita bisa membawa pemain-pemain yang lebih baik, agar bisa Liga Indonesia lebih berkembang, dan apalagi Persija harus menjadi teladan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari. Oke, masih di tengah aja deh, paling gampang ya, oper mic-nya. Ntar yang di belakang. Ini aja pakai Jangan mute. Oke. Saya Andri dari Okezone, mungkin ke Pak Panca. Pak, untuk durasi kontrak Coach Shin itu berapa lama? Dan mungkin untuk Coach Sintayong, nantinya asisten tim kepelatihan, apakah gerbong saat memimpin timnas terdahulu, apakah ada nama-nama baru? Mungkin itu aja, terima kasih. Untuk tim pelatih dan asisten tentunya tadi karena format kita prosesnya pengen cepat, tentunya biar Coach Shin tidak pusing lah, jadi dia membentuk satu tim sendiri yang dibawa oleh Coach Shin ya, gitu. Dan durasi kontrak kita itu kurang lebih 3 tahun, gitu. Itu aja kan tanya nih. Ya, jangan banyak-banyak, saya panjang-panjang, repot. Nah, mungkin alasan kontrak 3 tahun bisa diperjelas, Pak? Ya tadi itu kan kita berproses, kan gitu ya. Jadi tentunya Coach Shin juga perlu terlibat dalam infrastruktur Persija nanti, termasuk untuk pengembangan pemain muda kita, dan semua kita mencoba mengakselerasi selama 3 tahun ke depan ini, gitu. Selanjutnya. Next, silakan rekan-rekan media. Dengan coaching belum dijawab ya.
네, 대표팀 코칭 스텝은 아마 우리 기자분들도 거의 다 알고 있는 대표팀 코칭 스텝으로 거의 다 구성을 했습니다. Untuk asisten pelatih ya pelatih-pelatih yang para wartawan juga mengenal pastinya karena sebelumnya ada di timnas juga bersama Coach Shin.